Sobat SB, hari Jumat kemarin mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Namun yang bersangkutan mengatakan bahwa dirinya dikriminalisasi. Apa betul? Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai audit forensik dan bagaimana peran audit forensik tersebut di dalam mengungkap kasus korupsi serta TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Yuk ikuti pembahasan pada video berikut ini. Halo Sobat SP, selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membantu Sobat SP untuk meraih sukses dan bahagia. Dugaan kasus korupsi yang menimpa Jampitsus Febri Adriansyah ini memang sangat menghebohkan kita semua. Betapa tidak, kasus korupsi yang ditangani oleh Febri Adriansyah ini kasus korupsi yang cukup besar seperti Asabri, Jiwasraya, Pertamina, MBG, dan kasus besar lainnya. Nah, khusus penanganan kasus korupsi MBG ini, banyak anggota polisi yang terlibat, bahkan ada salah satu polisi berpangkat brigjen yang tertangkap. Dengar-dengar, kasus Febri Adriansyah ini pembalasan dari polisi, sampai-sampai Kapolri dan Kejagung dipanggil ke istana, yang akhirnya kasus ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan dibentuklah tim 9 untuk melakukan penyidikan terhadap Febri Adriansyah. Banyak orang yang meragukan apakah kasusnya ini akan ditangani secara serius, dan kayaknya beneran sih. Febri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan pada saat ini ditahan di KPK. Sobat SB, korupsi ini biasanya menyangkut penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi dan pihak lainnya. Bentuk dari korupsi ini biasanya menyangkut pengadaan barang, suap, pemerasan, ataupun gratifikasi. Namun, dalam hal ini kemungkinan besar suap atau pemerasan. Febri Adriansyah ditengarai menerima suap dari kasus yang ditangani dari tahun 2022 sampai dengan 2024, namun jumlahnya belum dapat dipastikan. Dari temuan awal, di rumahnya di Sentul ditemukan dalam koper itu tersimpan 74 kg emas batangan, 4.767.300 dolar Amerika, dan 14.083.800 dolar Singapura, serta uang tunai 100 juta. Di restoran The Clan itu ditemukan 67 miliar rupiah, dan di Money Changer itu disita uang sebesar 7,2 miliar. Atas temuan tadi, Febri mengakui bahwa emas maupun uang tadi adalah milik orang lain yang berasal dari bisnis yang jelas. Tapi logikanya, ada nggak sih orang yang punya emas 74 kilo kemudian dititipin pada orang lain? Ya sudah, kita buktikan dengan audit forensik. Sebelum saya menjelaskan mengenai prosedur audit forensik, saya ingin menjelaskan dulu tentang TPPU, yaitu tindak pidana pencucian uang. Intinya, pencucian uang itu maksudnya uang yang haram dicuci biar menjadi uang bersih atau halal. Bentuk dari TPPU ini misalnya yang pertama itu smurfing. Smurfing itu memecah transaksi ke dalam rekening yang berbeda-beda dan jumlah rekeningnya cukup banyak. Misalnya jumlah transfer itu tidak melebihi 100 juta sehingga tidak terdeteksi oleh PPATK. Yang kedua itu mingling, yaitu mencampur dengan bisnis legal. Misalnya mempunyai toko ataupun restoran. Kemudian uang-uang haram tadi dimasukkan ke dalam toko dan restoran, di mana nanti hasilnya itu seolah-olah merupakan uang halal. Yang ketiga, membeli aset dengan mengatasnamakan orang lain. 4, mentransfer ke rekening keluarga ataupun ke rekening teman. Nah, yang kelima itu membuat perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif, kemudian memasukkan uangnya di dalam perusahaan tadi. Ada dugaan Febri ini melakukan TPPU yang kedua dan yang ketiga, yaitu mingling, mencampurkan dengan bisnis legal, dan yang kedua juga membeli aset dengan mengatasnamakan orang lain. Bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama, memang benar bahwa emas harus dihitung berapa kilo, kemudian juga uangnya dihitung secara seksama.
Untuk emas juga harus dilakukan tes, apakah asli atau palsu. Nah, biasanya emas itu memiliki sertifikat, dan sertifikat tadi bisa dikonfirmasi kepada perusahaan yang mengeluarkan, misalnya dalam hal ini Antam, sehingga kita bisa melakukan konfirmasi kepada Antam apakah benar-benar asli. Soal kepemilikan emas, misalnya ini tadi diatasnamakan, misalnya atas nama DR. Nah, nanti juga bisa diperiksa DR tadi, bagaimana dia bisa mendapatkan emas, kemudian uangnya dari mana, dan mengapa itu dititipkan di rumahnya Febri Adriansyah. Jadi di sini juga ada prosedur wawancara investigatif. Dengan wawancara ini dapat diketahui asal-usul daripada emas tadi. Apakah emas ini hanya titipan atau miliknya sendiri? Di sini juga harus kita telusuri keuangan yang dimiliki oleh DR tadi, yaitu melalui pemeriksaan bank statement. Sementara untuk uang-uang yang ditemukan tadi, ini bisa dengan prosedur follow the money, yaitu kita telusuri arus uangnya melalui bank statement. Begitu juga kalau dia masukkan di perusahaan, maka ini juga bisa diaudit, khususnya untuk transfer-transfer yang mencurigakan. Pastinya juga diperiksa dokumen-dokumen terkait. Misalnya kalau dia memiliki emas pasti ada sertifikatnya, misalnya bukti transfer, bukti kepemilikan aset, dan bukti pembayaran pajak ataupun bukti-bukti lainnya. Satu lagi Sobat SP, prosedur yang paling gampang yaitu net worth method. Jadi Sobat SP, net worth method itu maksudnya kita membandingkan antara penghasilan yang sah yang dia terima dibandingkan dengan hartanya. Masuk akal tidak? Saya berikan contoh, misalnya dia memiliki rumah yang sangat mewah dengan jumlah yang banyak, begitu juga barang-barang mewah lainnya seperti mobil mewah, namun sebetulnya penghasilannya tidak cukup untuk hal tersebut. Ini ada indikasi bahwa kemungkinan bila memang orang tadi bukan dari keluarga kaya, otomatis ada indikasi bahwa dia melakukan korupsi. Jadi Sobat SB, sebenarnya korupsi itu mudah sekali terbongkar. Mengapa? Selain ada prosedur-prosedur yang sudah saya sampaikan tadi, juga korupsi itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Pasti ada pihak terkait lainnya. Ditambah dengan intel dari pihak yang berwenang dan adanya KPK yang bisa menyadap pembicaraan. Sobat SP, saya berharap agar masyarakat ikut mengawal kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum. Saran saya kepada para pejabat, please jangan korupsi, karena korupsi itu sangat mudah untuk terbongkar, masuk penjara, bahkan mungkin seumur hidup. Pastinya ini akan menghilangkan kebahagiaan kita dan kebahagiaan keluarga kita. Sobat SP, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya.